Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya teman-teman di channel Ruang Tutor. Oke teman-teman, video ini akan sedikit membahas bagaimana sih rekomendasi YouTube itu berjalan gitu ya. Karena yang lagi rame mungkin melihat tutorial-tutorial yang lain itu membingungkan kan ya teman-teman ya. Malah rusak rekomendasi itu, nggak berjalan sistem YouTube-nya. Oke, kita bahas saja poin-poin apa saja yang terpenting. Yang pertama, teman-teman ketika membahas tentang rekomendasi ya, melihat channel A atau tutorial-tutorial seputar YouTube, rekomendasi itu bisa dibuat oleh channel-channel besar gitu ya. Kita nonton channel besar, menggiring penonton ke channel kita, atau nonton channel kecil dulu, itu nggak jalan teman-teman ya. Saya sudah praktekkan channel saya ini. Channel saya ini tidak jalan rekomendasinya ya ketika saya praktekkan hal tersebut. Sebenarnya saya sudah riset semuanya. Sebelumnya saya membuat video ya. Saya sebelumnya channel ini tidak menonton video-video lain atau video-video besar atau channel-channel besar, tapi alhamdulillah masih berjalan rekomendasinya dan viewsnya juga sudah mendekati 4.000 ya. Tapi setelah menonton video malah anjlok viewsnya, nggak tahu kenapa. Atau setelah nonton video tutorial dan saya ikuti malah viewsnya kok merosot gitu ya. Nah, saya semuanya riset teman-teman. Saya ngelihat konten-konten kreator itu memberikan tutorial tentang YouTube, saya riset. Karena tutorial yang saya buat ini juga masalah YouTube ya, masalah YouTube. Dan saya juga membuat konten ini karena berdasarkan belajar riset dari video-video saya dan konten-konten saya yang sebelumnya, karena saya juga sudah membangun beberapa konten, saya riset menurut pengetahuan saya gitu ya. Nah, intinya kuncinya ini teman-teman, sebelum membuat konten, tentukan atau buat bannernya semenarik mungkin, terus nama channelnya semenarik mungkin, sehingga channel teman-teman itu sudah siap untuk ditonton gitu ya, sehingga penonton tertarik dengan video teman-teman atau channel teman-teman. Karena channel teman-teman sudah mungkin dilihat dari channelnya, dari bannernya, dari nama profilnya sudah bagus banget nih, berarti ini tentang membahas tentang apa sih kayak gitu. Jadi kelihatan dari bannernya channel ini membahas apa, dari nama channelnya atau logonya itu membahas apa gitu ya, jadi kelihatan. Jadi persiapkan sebaik mungkin brandingnya. Yang kedua, teman-teman harus pikirkan ide konten sespesifik mungkin gitu ya. Contohnya kayak gini, misal teman-teman membuat sebuah tutorial masak apa yang teman-teman buat. Misal membuat tentang masakan olahan tentang cumi. Nah, cumi itu kan ada masakan yang lebih spesifiknya lagi. Cumi itu misalkan pedas manis atau ala Korea-Koreaan gitu ya, atau kuah santan dan sebagainya. Jadi lebih spesifik. Kalau misalkan channel mancing. Nah, mancing yang lebih menarik kemana? Mancing kan versinya banyak gitu ya. Ada di kolam, ada di kali, ada di selokan dan sebagainya. Buat sebaik mungkin, spesifik mungkin sehingga tertarik penonton itu kayak gitu. Jadi lebih targetnya lebih ngena. Dipersempit ide kontennya. Dipersempit itu bukan berarti terus penontonnya sempit, enggak. Karena lebih malah menarik target gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman harus riset SEO sebaik mungkin, sebanyak mungkin, belajar dari tutorial lainnya. Bagaimana sih menerapkan SEO dengan benar sehingga targetnya tepat menuju ke sasaran. SEO itu adalah kata kunci yang dipakai untuk menargetkan, bisa dibuat judul, deskripsi, dan tag. Jadi SEO itu penting banget gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman harus perhatikan thumbnailnya. Thumbnail itu harus pokoknya ya seenggak-enggaknya menarik banget gitu ya. Misal mancing tadi seolah-olah kok
dapat ikannya pas posisi strike itu, teman-teman dapat ikan besar. Nah, bisa itu dibuat sebuah thumbnail sehingga bisa menarik si penonton gitu ya. Bisa penonton itu kok penasaran, nah ngeklik lah video teman-teman gitu ya. Terus selanjutnya di video akhir teman-teman ya, video akhir teman-teman itu closingnya harus bagus nih, sehingga yang menonton itu akan menonton video selanjutnya, karena video closingnya teman-teman itu menarik gitu ya. Jadi seolah-olah kok masih penasaran nih, video ini belum selesai, nah besok nonton lagi kayak gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau menurut saya kayak gini teman-teman, rekomendasi itu berjalan. Rekomendasi itu kan ada dua versi ya teman-teman ya. Ketika video teman-teman ditampilkan di beranda paling awal, itu adalah rekomendasi pertama. Yang kedua, ketika ada orang menonton video orang lain, nah video teman-teman itu nampil di bagian bawah, itu di scroll biasanya kalau di laptop atau di PC itu di sampingnya, itu rekomendasi yang kedua. Nah itu sistem YouTube yang mengatur, bukan kita ya. Kita nonton video besar dulu, digiring penontonnya ke channel kita, itu malah rusak. Saya sudah praktekkan, malah rusak. Kenapa? Karena nggak bermanfaat banget, itu nggak berfaedah. Rekomendasi itu berjalan sistem YouTube yang ngatur. Jadi kan ada yang menyarankan gitu ya, nonton dulu waktunya 2 jam 3 jam, setelah itu nanti pasti video teman-teman akan ditonton, karena video teman-teman berada di rekomendasi bawah video yang sudah besar tadi, sehingga penontonnya channel yang besar tadi masuk ke video teman-teman. Nggak semudah itu teman-teman gitu ya. Lebih baik manfaatkan waktu 2 jam 3 jam itu bisa buat ide konten, bisa editing dengan maksimal ya, sehingga video teman-teman itu terlihat berkesan luar biasa gitu ya. Intinya video teman-teman itu bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Kita riset ya, waktu 3 jam 2 jam itu bisa buat riset, membaca analitik gimana sih perkembangan video kita, kesalahannya apa kayak gitu ya, sehingga video-video selanjutnya kita akan lebih baik lagi gitu ya. Itu yang terpenting ya teman-teman. Jadi rekomendasi menurut saya seperti itu. Oke teman-teman, itu sedikit saja tentang masalah rekomendasi video ya gitu ya, karena saya share ini berdasarkan pengalaman saya. Dan terima kasih pelanggan yang sudah subscribe dan like, comment, and share video ini ya teman-teman. Semoga video ini tetap berkembang. Terima kasih, bye-bye.